Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka. Nggak, maksud gue tuh kok ada manusia kayak lu yang bikin sindiran yang cocok buat diri lu sendiri. Ekspektasi lu bikin sindiran kayak gitu apa? Gue ketawa banget, sumpah. Sindiran lu itu cocoknya sama tabiat lu sendiri. Makanya lu kalau punya duit, beli kaca. Kalau nggak punya duit, cari duit. Keren dong. Satu-satunya perempuan di Republik ini jadi presiden loh. Ayo ibu-ibu jangan takut-takut terus nggak mau. Saya nih suka bingung. Loh, saya nih mestinya jadi role model. Wah, buat kaum perempuan. Bisa jadi di DPR 3 kali. Wah, terus wapres, terus presiden. Wah, memang kuasa tuh enak kok. Lu mah bacot. Gue doain lu sengsara selamanya. Puas lu. Rakyat beli tiket pesawat cash, tapi Garuda rugi. Rakyat beli bensin cash, tapi Pertamina rugi. Detik ini juga, saya akan bongkar semuanya. Ini serius, Pak. Kami semua sempat angkat tangan karena berada di tengah hutan belantara. Bapak berani tampil, ya, di tengah-tengah serigala yang begitu banyak, Pak. Hati-hati kalau kagak kuat, Pak. Saya nggak tahu ya, apakah itu ancaman atau peringatan dari anggota DPD RI ini yang bilang katanya Bapak Purbaya hati-hati karena di belakang itu banyak serigalanya. Hei, tak kasih tahu serigalanya itu ya kalian itu semua anggota DPD, DPR itu kalian itu serigalanya. Tak kasih tahu kalau Anda berani macam-macam dengan Bapak Purbaya, seluruh rakyat Indonesia yang akan bertindak karena seluruh rakyat Indonesia itu di belakang Bapak Purbaya. Seluruh rakyat Indonesia itu mendukung Bapak Purbaya. Kalau Anda berani macam-macam dengan Bapak Purbaya, lihat seluruh rakyat Indonesia yang akan bertindak. Menteri Keuangan kita nanti jawab, Pak, di sini, Pak. Pak Purbaya harus jawab di sini nanti. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya. Tadinya pemerintah mengusulkan masing-masing bulan 1 liter. Terus Pak Said minta 2. Ya udah, kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah, saya kasih 2. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. DPR ini ternyata lebih kocak dari Andre Taulani ya. Jadi baru-baru ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengaku kalau dana reses anggota DPR kelebihan transfer 54 juta per orang yang seharusnya 702 juta tapi yang ditransfernya malah 756 juta. Jadi kelebihan 54 juta per anggota. Dan itu bukan salah transfer ke 1 atau 2 orang, tapi ke 580 anggota DPR. Jadi totalnya pasti miliaran. Katanya ini murni salah hitung dari Biro Keuangan DPR. Sekarang kelebihan dana itu udah ditarik balik dari masing-masing rekening anggota, tapi netizen udah keburu ngamuk. Soalnya dana reses itu sendiri udah naik dari 400 juta ke 702 juta sejak Mei 2025. Naiknya hampir 2 kali lipat. Katanya sih buat nambah titik kunjungan di dapil. Saya selalu mengatakan bahwa di Indonesia itu yang namanya pejabat 99% itu korup. Gue lagi di seberang DPR RI. Seperti DPR seringkali berseberangan dengan rakyatnya sendiri. Gue bukan orang yang sepakat dengan narasi bubarkan DPR karena akan mengganggu check and balance sistem demokrasi. Tapi gue bisa paham kenapa rakyat begitu marah dan mengeluarkan narasi itu. Karena pejabat kita tone deaf. Diajak ngomongin substansi, data, kita diabaikan terus. Baru begini marah nih, nyeleneh nih, baru mereka notice. Rakyat itu pasti nggak akan marah kalau gaji DPR naik, tunjangan besar, komisaris dibagi-bagi padahal udah jadi wakil menteri. Kalau mereka mengesahkan undang-undang yang pro rakyat. Ini undang-undang PPRT, undang-undang masyarakat hukum adat, nunggak belasan tahun. Yang ditolak rakyat, undang-undang KUHP, KPK, Cipta Kerja, disahkan dalam hitungan bulan di hotel mewah, diam-diam. Belum lagi, hari ini gaji guru dianggap beban negara.
Rakyat di mana-mana kesulitan nyari kerja, ekonomi buruk, tabungan menurun. Tapi DPR-nya naikin gaji seakan-akan nggak ngeliat situasi ekonomi terkini. Jelas rakyat akan marah. Sorry guys, harus geser. Hujan dan juga ada gas air mata. Emang polisi ini nggak belajar. Gas air mata udah nelen korban di Kanjuruhan. Balik lagi, nggak perlulah DPR kita ini berlebihan dengan bilang yang kritik itu sama dengan tolol. Nggak perlu juga manja dengan bilang macet Bintaro Senayan makanya butuh tunjangan rumah. Menteri Keuangan menghasihani kami. Nggak perlulah. Rakyat juga kesusahan kok. Tiap hari desek-desekan di KRL, macet-macetan di jalan, ke kafe beli seadanya, ngirit karena tabungan makin turun, ekonomi susah, lapangan kerjaan makin sulit. Dipikir rakyat sebagai pembayar pajak dan penggaji orang-orang di sana di DPR, nggak sulit juga, kita semua sulit. Banyak yang bilang aksi hari ini simpang siur, tapi jujur gue nggak peduli. Yang gue apresiasi adalah rakyat makin melawan buta politik, makin aware terhadap kondisi bangsa ini, dan itu bagus. DPR, satu harus transparan. Kedua, keluarkan undang-undang yang pro rakyat. Jika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Gaji anggota DPR itu bervariasi ya, tergantung apakah dia anggota DPR, kemudian ada anggota DPR yang merangkap wakil ketua, dan yang tentu saja yang anggota DPR sekaligus ketua itu berbeda-beda gajinya dari 51 sampai 65 juta rupiah. Dan jumlah ini akan naik lagi dengan adanya tunjangan rumah jabatan. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Dedi, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sehingga? Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya janganlah menggebiak uya dan menyesatkan rakyat. Seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Dengar dulu. Justru kita ingin memberikan penerangan kepada rakyat. Tugas negara, mereka menjalankan tugas negara. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Mbak. Nggak bandingkan dengan BUMN. Anda tahu nggak perumahan BUMN itu ada di mana? Kalian sudah mendengar pernyataan dari anggota DPR tersebut yang membandingkan pekerjaan DPR dengan rakyat jelata seperti buruh dan lain sebagainya. Anggota DPR, kalian pikir pekerjaan DPR itu lebih mulia daripada rakyat yang lain, daripada pekerjaan yang lain? Enggak, justru pekerjaan Anda lebih hina daripada pekerjaan yang lain. Sampai ngata-ngatain rakyat jelata. Ini para anggota DPR kenapa sih ya? Seolah-olah jadi musuh rakyat Indonesia. Kalian nggak ingat saat waktu pemilihan, begitu baiknya kalian minta suara kepada rakyat, mohon-mohon ngemis-ngemis, nganggap saudara lah, nganggap temen lah, segala macam. Giliran udah jadi, kok seolah-olah jadi penguasa, seolah-olah musuh rakyat. Ingat, jabatan kalian hanya 5 tahun, ya. Suatu saat kalian nggak bakal menjabat lagi sebagai anggota DPR. Jangan sombong, jangan angkuh, ngata-ngatain profesi orang lebih rendah daripada pekerjaan kalian, ngatain rakyat jelata. Justru profesi pekerjaan Anda sebagai anggota DPR itu lebih hina, lebih rendah dibanding dengan profesi yang lainnya. Karena kami bekerja 100-200 perak mencari nafkah untuk keluarga, itu berkah. Kalian kalau nggak ada rakyat yang bayar pajak, nggak bakalan dapat uang juga. Siapa yang akan gaji kalian? Percuma gaji kalian puluhan juta sampai ratusan juta pun kalau tidak berkah. Karena itu adalah hasil dari pajak rakyat. Karena banyak rakyat yang tidak ikhlas dan tidak ridho, pajaknya dibayarkan untuk gaji kalian yang tidak pernah ada kerjanya sama sekali, ya. Jadi jangan sekali-kali menghina, merendahkan profesi pekerjaan rakyat Indonesia.
Ingat ya, wahai para netizen dan masyarakat Indonesia, nanti 2029 ketika ada pemilihan DPR, kita nggak usah pilih, tapi tetap datang ke TPS ya. Kalau bisa coblos semua, robek kertasnya ya, biar mereka tahu diri gimana kekuatan rakyat Indonesia. Tanpa ada DPR pun Indonesia bisa lebih baik daripada ada anggota DPR hanya menjadi beban negara. Salam akal sehat. Barusan kemarin kan gue ngomong mengenai Pak Purbaya itu seperti bercahaya sendirian. Nah ini hari ini seperti dibuktikan oleh Menteri Perindustrian. Udah lama mengendus mengenai mafia tekstil dan baja. Loh, lalu kenapa nggak diambil tindakan? Kenapa harus nunggu Pak Pur? Kan lu juga menteri, kan gitu kan? Nah ini hal-hal kayak gini makanya lucu, tau nggak? Kalau Indonesia itu lucu kadang. Ya ini hal kayak begini ini membuat apa tuh? Jadi Pak Purbaya itu seperti bercahaya sendirian, yang lain itu kayak mati lampu. Aneh nih orang-orang pejabat Indonesia itu memang aneh. Saya itu heran dengan Bapak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Kenaikan reses mencapai 756 juta. Terus menyangkal, katanya salah transfer. Seharusnya 702 juta. Salah transfer jadi 756 juta. Masa salah transfer 54 juta? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Pak, anggota DPR itu ada berapa, Pak? Masa salah transfer semua, Pak? Berarti kalau memang salah transfer, yang transfer itu kayaknya orang nggak berpendidikan, Pak. Mungkin tukang-tukang yang bangun-bangun di situ di gedung DPR itu, atau kuli-kuli yang ada di situ yang suruh transfer, yang nggak bisa baca itu yang disuruh transfer ya, Pak. Pak, yang transfer itu staff. Sudah tahu yang harus ditransfer berapa. Nggak mungkin salah. Ini alasan Bapak aja, akal-akalan Bapak takut didemo lagi kan DPR kan? Udah kalau mau menaikkan reses 756 juta, udah bilang aja. Nggak usah bilang salah transfer, nggak masuk akal, Pak. Salah transfer itu ya paling beberapa ratus ribu. Ini Pak, salah transfernya 54 juta. Nggak masuk akal. Aduh, semakin nggak percaya sama institusi DPR ini. Semakin mengada-ngada. Terserah kalian lah, pilih aja lagi tuh DPR kayak gini nih. Baru pertama kali dalam sejarah Indonesia ada menteri yang bilang ayo kita kaya bersama. Ayo Pak, udah jabok banget ini Pak. Bukan apa Pak, udah barang-barang pada mahal, bahan-bahan pokok pada mahal, duitnya orang gablek lagi ya deh. Mana gue girang banget nih Pak Baya ngomong ayo kita kaya bersama. Ayo Pak, ini baru kabar bagus ya kan. Makanya nih buat teman-teman nih, ayo kita kawal Pak Baya ya kan. Soalnya dia bilang ayo kita kaya bersama, lagi diusahain tuh sama dia. Emang lu mau terus-terusan pada susah baik? Ayo kita kawal ini Pak Baya. Baru pertama kali dalam sejarah ada menteri yang bilang begini. Udah jabek banget ini Pak, gembel baik Pak. Ya Allah deh. Udah gitu nih ya, rakyat lagi pada susah nyari duit. Ada beno menteri kemarin si Gondang, ya kan, bikin motor orang rakyat Indonesia pada rusak. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ngeluarin duit lagi. Ya kalau punya duit, kalau kagak punya duit jadi putang pinjem buat ngerapin motornya. Mana gue girang banget ini. Ada kabar begini, ayo kita kaya bersama. Ayo Pak, ya, udah jabek banget ini Pak. Ya jangan lama-lama kalau bisa mah. Ayo teman-teman kita kawal nih Pak Baya. Masalahnya dia lagi ngusahain biar kita kaya bersama. Medat banget loh. Menghadapi koruptor, saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut, mafia manapun saya tidak takut. DPR RI, siapa yang kalian wakili? Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pengkhianat Rakyat? Kami meminta kalian mendengarkan suara rakyat. Segera sahkan RUU perampasan aset. Dan gaji kalian harus setara dengan UMR di Indonesia. Kalian itu wakil rakyat, bukan raja. Dana reses dinaikkan, RUU perampasan aset tidak kalian sahkan.